Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Axel Lawrence Lucas Winda dengan nomor NIM 1810110515. Dan perkenalkan nama saya Iputu Andika Arianta, NIM 1810110548. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang obat paracetamol, cara penggunaannya maupun efek samping yang dapat ditimbulkan ketika kita mengonsumsi paracetamol secara berlebihan. Jadi teman-teman, simak video ini sampai akhir ya, supaya teman-teman bisa mengetahui tentang obat paracetamol. Hope you enjoy it. Acetaminophen atau paracetamol merupakan obat untuk penurun demam dan pereda nyeri, seperti nyeri haid dan sakit gigi. Nah, paracetamol juga merupakan obat yang sangat pasaran di kalangan masyarakat. Obat ini umum tersedia di banyak toko, swalayan maupun apotek, dalam bentuk tablet atau kapsul, dan juga dalam bentuk cairan. Nah, di dalam tubuh kita, paracetamol bekerja dengan cara mengurangi produksi zat penyebab peradangan, yaitu prostaglandin. Dengan penurunan kadar prostaglandin di dalam tubuh kita, tanda peradangan seperti demam dan nyeri akan berkurang. Obat ini dapat dikombinasikan dengan obat penghilang rasa sakit lainnya dan obat anti penyakit lainnya. Acetaminophen juga atau paracetamol dapat merupakan salah satu bahan dalam berbagai pengobatan obat flu. Jadi, paracetamol digolongkan dalam obat analgesik dan antipiretik, atau sederhananya disebut sebagai obat penurun panas dan pereda nyeri. Obat ini dikategorikan sebagai obat bebas dengan logo hijau berbulat dengan pinggiran berwarna hitam. Obat ini dapat dikonsumsi oleh orang dewasa maupun anak-anak. Bentuk sediaan paracetamol yaitu berupa tablet, kaplet, sirup, drops, dan suppositoria. Akan tetapi yang banyak beredar di kalangan masyarakat yaitu dalam bentuk sediaan tablet dan sirup. Untuk kondisi yang khusus seperti ibu hamil dan ibu menyusui, belum ada laporan mengenai terjadinya cacat janin ketika paracetamol digunakan oleh ibu hamil. Dan untuk ibu menyusui, paracetamol dapat terserap ke dalam ASI, tetapi dalam jumlah yang kecil. Oleh karena itu, konsultasikanlah lebih lanjut dengan dokter ataupun apoteker untuk menanyakan apa risiko dan manfaat menggunakan paracetamol pada saat atau pada kondisi hamil dan menyusui. Nah, berikut ini terdapat beberapa merek dagang dari paracetamol. Nah, berikut ini juga terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mengonsumsi paracetamol. Yang pertama, kita dilarang mengonsumsi ataupun menggunakan paracetamol jika memiliki alergi terhadap obat ini. Yang kedua, kita harus mengawasi penggunaan paracetamol pada anak berusia di bawah 2 tahun dan harus dengan petunjuk dokter ataupun apoteker. Yang ketiga, konsultasikan dengan apoteker ataupun doktermu sebelum menggunakan paracetamol jika Anda menderita gangguan hati ataupun gangguan ginjal. Yang keempat, jangan mengonsumsi alkohol bersamaan dengan paracetamol karena hal ini dapat meningkatkan resiko kerusakan pada hati Anda. Yang kelima, beritahu dokter ataupun apotekermu jika Anda mengonsumsi obat lain seperti obat untuk epilepsi, obat untuk tuberkulosis atau TBC, obat untuk pengencer darah, suplemen vitamin, ataupun obat herbal lainnya. Yang keenam, segera ke rumah sakit jika demam Anda tidak mereda serta muncul kemerahan pada kulit Anda. Yang ketujuh, segera ke dokter jika terjadi reaksi alergi ataupun reaksi overdosis. Nah, berbicara tentang overdosis, jika dikonsumsi secara berlebihan, paracetamol bisa menyebabkan hal-hal yang merugikan dengan gejala umum yang terjadi seperti perut bagian atas terasa sakit, kehilangan nafsu makan, mual atau muntah,
diare, serta keringat dingin. Jadi selanjutnya ada cara penggunaan obat paracetamol. Untuk sediaan tablet maupun sirup dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Untuk tablet dapat diminum bersamaan dengan air putih untuk membantu obat masuk ke dalam tubuh. Dan untuk sediaan sirup biasanya diberikan terhadap anak-anak dengan cara pastikan dikocok terlebih dahulu agar supaya kandungan obat yang ada dalam sirup tersebut bisa tercampur dengan merata. Setelah itu, gunakan sendok takar yang ada di dalam kemasan untuk memberikan obat sirup tersebut sesuai dengan dosis yang diberikan. Untuk sediaan suppositoria, pastikan Anda membuka plastik pembungkus terlebih dahulu, kemudian masukkan obat tersebut bagian ujung yang lancip ke dalam dubur. Setelah obat masuk, duduk atau berbaring terlebih dahulu hingga obat terasa meleleh. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah memasukkan obat suppositoria. Jadi, paracetamol suppositoria ini perlu disimpan di dalam kulkas. Dan yang terakhir ada untuk sediaan infus, hanya diberikan oleh dokter ataupun petugas medis di bawah pengawasan dokter. Jadi, ingat, sebelum menggunakan paracetamol dengan bentuk sediaan apapun, pastikan Anda membaca petunjuk yang tertera di kemasan atau ikuti petunjuk dokter dan apoteker Anda. Paracetamol jarang menyebabkan efek samping. Namun, paracetamol bisa menimbulkan beberapa efek samping jika kita menggunakan secara berlebihan. Yang pertama, muncul ruam kulit yang terasa gatal dan sakit tenggorokan. Dapat juga muncul sariawan, nyeri punggung, tubuh terasa lemah, kulit atau mata berwarna kekuningan, timbul memar pada kulit, urin berwarna keruh ataupun berdarah, dan tinja berwarna hitam atau BAB Anda dapat berdarah. Demikianlah video singkat dari kami tentang obat paracetamol. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat mengedukasi kita sebagai warga Indonesia untuk dapat pandai dan cermat dalam menggunakan obat. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video kami, mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. See you.